Undang-undang ini sudah lama sekali dari tahun 2004. Artinya harus menunggu 24 tahun lebih. Padahal perkembangan dunia itu harusnya direspon dengan cepat. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke duifungsi. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia resmi disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret 2025. Banyak yang bertanya, mengapa direvisi? Apa tujuannya? Apakah ini akan mengubah peran TNI di tengah masyarakat? Jawabannya tegas, revisi Undang-Undang TNI ini bukan untuk memperluas kekuasaan, melainkan untuk memperkuat pertahanan. Undang-Undang TNI sebelumnya telah disahkan pada tahun 2004 yang silam. Namun dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, dunia telah berubah. Ancaman semakin kompleks dari perang cyber, bencana iklim hingga konflik regional. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Karena itu, revisi dilakukan untuk memperkuat daya tangkal, respon cepat, dan profesionalisme TNI dalam menghadapi tantangan zaman. Revisi ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis yang ditindaklanjuti dengan dimasukkan ke dalam agenda program legislasi nasional prioritas 2025 yang disetujui oleh DPR RI pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan kemudian menyampaikan urgensi revisi kepada Komisi 1 DPR pada 11 Maret 2025. Selanjutnya, pembahasan intensif dilakukan bersama perwakilan DPR dan pemerintah di Jakarta pada tanggal 14 dan 15 Maret 2025. Hingga akhirnya pada 20 Maret 2025, DPR RI mengesahkan revisi undang-undang ini secara legal, konstitusional, dan transparan melalui rapat paripurna terbuka. Lalu, apa saja tujuan konkret dari revisi ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, modernisasi struktur dan peran TNI guna memberikan dampak TNI yang makin profesional. Di dalamnya tentu memungkinkan TNI membentuk satuan cyber, ruang angkasa, hingga drone. Kedua, perjelas operasi non-perang di mana dalam tugasnya, kini di situasi aman juga perlu adanya tugas yang lebih terstruktur, seperti bantuan bencana, evakuasi, dan krisis kemanusiaan. Tiga, percepatan penguatan alutsista dan industri pertahanan lokal guna mendukung terciptanya kemandirian TNI dalam penguatan industri pertahanan nasional. Yang keempat, tingkatkan kesejahteraan prajurit sesuai dengan fungsi tugasnya. Kelima, adaptasi ancaman global dengan menata regulasi yang lebih dinamis dan sesuai dengan undang-undang yang ada. TNI lebih siap bekerja sama dalam penanganan terorisme internasional dan konflik lintas batas. Salah satu implementasi dari revisi Undang-Undang TNI adalah penambahan jabatan yang dapat diisi oleh personel TNI di beberapa lembaga strategis, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, serta Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Kebijakan ini bertujuan hanya untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam menghadapi tantangan di luar ranah pertahanan konvensional, dan juga untuk memberikan payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dan satu hal yang paling penting, revisi ini tidak mengubah prinsip dasar TNI sebagai alat negara yang netral dan profesional. TNI tetap tunduk pada sipil, tidak masuk politik, tidak memihak.
Revisi Undang-Undang TNI adalah investasi untuk masa depan Indonesia, bukan soal kekuasaan, tapi soal kesiapan. Soal menjaga Indonesia dari ancaman nyata yang terus berkembang. Demi TNI yang lebih kuat, demi Indonesia yang lebih aman. Dukung TNI untuk menjadi kekuatan pertahanan yang modern, profesional, dan setia pada rakyat.